Ada aura terpancar ya yang diberikan oleh semesta padamu karena kamu sekarang begitu sabar. Ini yang kau dapatkan karena kau begitu sabar ya. Termasuk auramu terbuka. Oke. Untuk pembacaannya kita akan lihat di sini. Wow, teman-teman. Saya melihatnya ya, aura yang terbuka adalah aura gairah. Solar plexus kamu mungkin mulai terbuka. Yang biasanya masih jomblo, yang masih galau, ya, sepertinya sudah mau move on nih, sudah mau move on cari pacar. Dan di sini ada kartu sukses ya. Seperti aku melihatnya ya, ada gairah, ada aktivitas, ada hal yang mungkin semesta itu minta kamu tuh menambah kamu diberikan power sih, bukan menambah power, tapi kamu memang sudah diberikan power untuk apa? Untuk menjadi sukses. Makanya ya, ketika kamu sabar, semesta itu pasti akan memberikan harapan kamu. Kamu harus tenang, intinya harus tenang karena semesta akan memberikan harapan kamu. Nah, di sini karena kamu begitu sabar, inilah yang kau dapatkan, oke? Karena kau begitu sabar, inilah yang kau dapatkan. Kita lihat sama-sama, inilah yang kau dapatkan karena engkau begitu sabar. Ada kartu Ten of Discs. Nah, teman-teman, apa yang akan kau dapatkan? Akan ada perputaran kehidupan, teman-teman, terutama masalah kestabilan ya. Nah, kita akan lihat masalah kestabilan apa yang datang untukmu. Masalah kestabilan apa yang datang untukmu. Oke, kita akan lihat kamu akan stabil secara keuangan. Mungkin 3-4 bulan lagi atau tahun depan ya, ini sudah mulai kerasa. Ya, sekarang ini energinya lagi dibuka. Dan apa yang kau dapatkan adalah cita-cita dan harapan. Teman-teman, kamu selama ini kan mungkin sudah banyak sekali mengalami manis pahit kehidupan ya. Dan yang aku lihat juga kamu di sini mungkin perputaran keuangan kamu tuh nggak bagus. Mungkin ya, ini makanya pakai Le Aura. Silakan di order ya. Yang punya uang 350 silakan di order. Ini bagus banget. Karena baunya tuh makin lama makin enak. Nah, di sini yang aku lihat ya, ada kartu Four of Discs, ada kartu The Star. Artinya apa? Artinya, apapun yang kau inginkan, apapun yang menjadi harapan, apapun yang menjadi impian kamu, sudah mulai terbuka pelan-pelan. Sudah mulai terbuka pelan-pelan ya. Oke. Kamu nanti akan merasa heran. Kenapa ya? Kok energiku ini tiba-tiba kayak semesta tuh meringankan pundakku. Kenapa? Kita akan lihat sama-sama. Kenapa semesta itu meringankan pundakmu? Ada kartu perspektif, ya. Karena semesta juga sudah melihat bahwa kamu tuh banyak sekali hambatan, banyak sekali halangan. Dikala kamu lagi terhambat, semesta itu melihat kamu tuh banyak berpikir keras. Gimana ya? Kamu bukan orang yang malas, teman-teman, tapi lebih kamu diam mungkin karena terhambat, tapi kamu tetap mencari solusi. Makanya semesta menghargai jerih payah pengorbanan kamu. Dan yang aku lihat di sini ya, kamu tuh ada punya energi sangat bersabar karena kita punya kartu judgment di sini, sama hangman, kartu the hangman. Dan di sini ada kartu universe. Ya. Akhirnya memang secara tidak kau sadari energi semesta itu ya berputar ya. Energi semesta itu berputar. Energi semesta berputar itu bagaimana? Kamu tuh tidak lagi digantung tapi dibalik ya. Kamu dilepaskan dari beban-beban itu intinya. Nah, di sini ada kartu universe, ada kartu the world. Kartu the world itu adalah pencapaian. Jadi memang di tahun 2025 ya, atau tahun dimana kamu, ini kalau aku kan nonton video ini di tahun 2024, bisa jadi di tahun 2025, atau kalau kamu nonton di tahun 2025, 2026, atau kamu nonton di tahun 2027, ya di 2027 gitu. Jadi ini timeless ya. 1 tahun ke depan kamu akan mengalami namanya proses kestabilan secara keuangan. Yang dimana aku bisa bilang
kamu bisa membantu orang-orang yang contoh ya, kamu memprioritaskan keluarga kamu memprioritaskan orang yang kamu sayang, kamu memprioritaskan dirimu. Itu yang aku bisa lihat. Ya, kalau kamu di sini sebagai tulang punggung keluarga, aku melihatnya tulang punggung keluarga, kamu bisa menghidupi, kamu bisa membantu mereka. Nggak usah pusing, ya. Semesta memutar nasibmu di sini. Itu yang aku lihat. Oke. Aku rasa sih kalian nggak mau lama-lama ya mendengar ini. Karena mungkin banyak yang lebih, aku kalau uang gampang lah, tapi jodoh atau cinta gimana nih, gitu kan. Nah, kita akan lihat ya. Comfort. Oke, teman-teman. Nih, saya membuka energi cinta. Akan ada sebuah perubahan, ya. Kamu di sini akan dilihat lebih menarik daripada biasanya. Kamu di sini juga akan ditingkatkan nilai kesadaran kamu. Dalam arti apa? Memang ya, semesta itu akan memberikan perubahan sama kamu. Perubahan besar-besaran. Nah, dalam hal cinta, apa yang terbuka untukmu? Kita lihat ya, aura kamu udah kebuka, kesadaran kamu sudah terbuka. Apa yang dilihatkan? Oke, buat kamu yang single, aku bisa membacakan, ini buat yang single dulu ya. Untuk yang single, aku ngelihat ada semangat baru untuk mencari cinta. Ya, ada semangat baru untuk mencari cinta. Di sini, saya melihatnya, ada kemungkinan dalam waktu dekat yang single akan menemukan orang yang kamu taksir. Mungkin ada hubungan PDKT, ada hubungan HTS. Saya melihat ada yang membawa kabar cinta untuk kamu. Ya, dan di sini ada kartu Strength. Kartu Strength ini menunjukkan bahwa pesona kamu tuh begitu kuat ke siapapun nanti yang memberikan komitmen ke depannya. Dan energinya ini sebetulnya tuh masih kayak energi orang HTS-an, pacaran, dan lain-lain ya. Mereka tertantang untuk bisa mendapatkan kamu. Ya, mungkin ada beberapa orang mungkin yang akan suka sama kamu, tapi yang aku lihat di sini ya, siapa sih orang ya? Orang yang datang sama kamu tuh mungkin adalah orang-orang yang sudah kamu kenal sebelumnya. Pengen mendekatkan diri lagi. Tapi kalau saran aku, mumpung energinya bagus, coba deh kenalan dengan orang baru. Ya, kenalan sama orang baru. Dan yang aku lihat di sini, apakah nanti akan ada PDKT ya, atau TTM-an sama seseorang. Nah, energi cintanya sudah mulai terbuka. Aku bisa melihat bahwa buat kamu yang single ya, tahun 2025 itu adalah jalan ya. Kalau kamu nonton di tahun 2025 berarti 2026 jalannya. Pokoknya jaraknya setahun dari tahun kamu nonton sekarang akan terbuka sebuah jalan. Kalau sekarang kan tahun 2024, oke? Aku bukanya 2024. Kita udah mau masuk ke 2025. Artinya, kalau misalnya di 2024 kamu tonton, maka di tahun 2025 akan terbuka. Ketika tahun 2025 kamu tonton, berarti 2026 yang terbuka. Oke? Kamu sudah menuju gerbang kesuksesan dalam keuangan dan cinta. Kita lihat ya. Untuk hubungan-hubungan yang mungkin tidak jelas ya. Mungkin statusnya hubungan yang datang pergi. Seseorang datang pergi. Oke, untuk energi yang tidak jelas, energi datang pergi, di sini ada kartu Death, artinya akan ada sebuah transformasi. Kamu di sini sepertinya sudah tidak mau lagi ya untuk menerima energi-energi yang gak jelas. Ada blokade dari kamu. Karena kan kesadaran itu ditingkatkan, ya. Ketika kesadaran ditingkatkan, delusi-delusi tentang seseorang yang gak jelas ini akan kau tinggalkan. Dan di sini ada kartu Judgment, teman-teman. Kamu akan merasakan dari nol lagi. Kamu nanti akan merasakan jatuh cinta kepada orang yang berbeda, ya. Dan yang aku lihat ada kartu Four of Cups. Kamu berhasil melewati satu trauma cinta. Kamu berhasil melewati satu trauma cinta. Dan yang aku lihat di sini ya, ada energi yang terbuka. Maka jika ada energi terbuka di sini, aku melihat akan ada seseorang
ya, akan ada seseorang yang sangat-sangat menyesal ketika kau tinggalkan. Dan yang aku lihat, ketika kamu sudah melihat ke depan, ya, orang itu hanya bisa meratapimu di belakang. Apakah di sini kamu akan mendapatkan pasangan sesuai yang kamu mau? Ada kartu Eight of This. Bisa, ketika kamu sudah berlari kencang, melewati drama-drama di masa lalu. Ya, aku sih bisa melihat orang yang ini rezekinya juga akan lebih besar lagi. Gitu. Bagaimana untuk kamu yang pacaran? Yang pacaran. Oke. Sepertinya untuk kalian yang pacaran, sepertinya akan ada level step ya. Kemungkinan di tahun 2025 akan ada yang mau mempererat hubungan ini ke level selanjutnya. Kemungkinan akan tunangan atau bisa aja menikah ya. Keuangan kalian berdua akan terkumpul dan yang aku lihat kalian akan benar-benar menaikkan status hubungan ke level yang tinggi. Jadi buat kamu yang sudah menikah, yang pacaran, akan tunangan atau menikah ya. Dan gimana untuk kamu yang sudah menikah? Kamu yang sudah menikah. Ada kartu Chariot. Ada kartu Eight of Cups. Aku melihatnya ya, akan ada second honeymoon atau honeymoon yang keberapa gitu. Akan ada bepergian dengan pasangan. Ya, akan ada bepergian dengan pasangan. Di sini gunanya untuk apa sih? Untuk membuat hubungan itu makin romantis lagi. Jadi yang aku lihat ya, kalian itu akan semakin kuat hubungan pernikahannya. Semakin tidak ada yang bisa mengganggu. Dan yang aku lihat apa yang terbuka di sini adalah kamu akan makin romantis dengan keluarga kamu. Oke. Sekarang kita akan lihat untuk cinta segitiga. Cinta segitiga. Oke, buat kamu yang cinta segitiga. Ya, walaupun hubungannya berjalan, tapi akan sangat sulit untuk dijalani. Banyak sekali rintangan, banyak sekali hal-hal yang memang tidak sesuai. Karena partner cinta segitiga kamu itu, kalau aku bilang ya, ada yang manipulasi. Jadi ya dia pengen kamu itu ya ada untuk dia terus. Dan dia tidak akan memberikan kepastian. Otomatis ya. Cinta kamu begitu kuat tapi hanya bisa mentok di cinta segitiga yang akhirnya akan membuat kamu pusing. Seperti itu. Jadi ya, kalau buat cinta segitiga jangan banding-bandingin antara kamu dengan pasangannya. Tentu dia akan lebih memilih pasangannya gitu ya. Apakah dia akan berpisah sama pasangannya? Saya lihat enggak. Semua di sini cintanya akan bagus. Oke. Nah, Kak, gimana kalau seandainya aku baru putus? Kita akan bahas terakhir ya, untuk kalian yang putusnya mungkin traumatik. Mantan akan kembali lagi nggak sih? Ya. Oke. Mantan. Kemungkinan ya, kalau misalnya energinya masih dekat sama kamu, energinya nggak akan jauh. Saya melihat akan ada pertemuan dengan mantan. Yang mengharapkan mantan akan ada pertemuan dengan mantan. Dan yang aku lihat di sini ya, energi di kalian berdua itu sebetulnya ketika mantan itu sudah kau temui dan sudah ada union, energinya tuh akan lebih dalam lagi. Ya, energinya akan lebih dalam lagi. Mungkin tidak langsung kayak, kita jadian lagi yuk. Tapi sama-sama kayak bebenah diri untuk apa? Untuk menuju cinta dengan versi terbaik kalian. Jadi kalau misalnya Kak, aku masih stuck dengan orang lama, maka orang lama ada kemungkinan akan kembali, 50% energi orang lama akan kembali. Oke? Ya, kita akan lihat di sini. Apa yang terbuka ya? Apa yang semesta ubah gitu dari hidupmu? Apa yang semesta ubah dari hidup kamu? Karena ada kemajuan. Oke. Semesta memberikan hadiah ini untuk kamu, supaya kamu itu bisa lebih paham segala situasi. Supaya kamu bisa berpikir lebih realistis lagi, lebih normal lagi.
ketika menghadapi sebuah situasi. Ya, ketahuilah bahwa dunia itu pasti berputar. Ya, kamu nggak mungkin di bawah terus dan orang yang di atas nggak mungkin di atas terus. Pasti akan ada kejatuhan. Dan sekarang ini saatnya kamu lagi naik, gitu ya, lagi mulai diangkat derajatnya. Jadi yang aku bilang, kalau misalnya kamu juga mendapatkan seseorang yang datang pergi dalam hidup kamu, berputar-putar saja, maka kamu harus tahu pemahamannya kenapa. Apakah orang ini punya misi ke aku? Apakah orang ini mau memberikan pelajaran spiritual ke aku? Ada apa itu? Ya, berarti kalau misalnya memang ada orang yang datang pergi atau kamu mengalami kejadian yang berputar-putar begitu, maka kamu harus lebih ngeh lagi. Apa nih tujuannya? Ya, dan semesta tuh memberikan perputaran hidup itu, berputar-putar itu, pasti ada tujuannya supaya kamu bisa ngeh sesuatu. Saya melihat di sini energi yang kamu tuh kuat ya, dalam arti udah mulai saatnya stunning nih. Sudah mulai semesta memberikan kamu spotlight ya, semesta memberikan kamu spotlight. Dan yang aku lihat ya, segala macam chaos, segala macam konflik dalam hidup kamu ya, akan kau tinggalkan. Ya, kamu akan jadi orang yang lebih realistis, kamu akan jadi orang yang lebih tega. Kalau tadinya kamu suka kayak people pleaser ke orang, saya ngelihat kamu udah berpikir, setiap ada chaos atau konflik, maka itu bukan untuk kamu. Siapapun itu, ya, itu bukan untuk kamu. Kita akan lihat lagi pelajarannya ya. Ada poised. Saya melihat kamu akan ada kegiatan baru di sini. Akan ada kegiatan baru ya. Kamu akan lebih kuat ya. Kalau kamu janda atau duda yang punya anak, kamu akan lebih kuat. Kamu akan sangat nyaman sekali ya. Kamu akan sangat nyaman sekali. Dan kamu tuh kayak bisa, bisa nggak banyak pikiran gitu. Kamu tidur ya nanti akan lelap. Ya, waktunya tidur ya akan tidur. Kamu akan lepas dari kekhawatiran-kekhawatiran akibat chaos-chaos yang terjadi dalam hidup kamu. Kamu bisa meninggalkan satu masalah loh teman-teman. Dan kamu menyelesaikan masalah tersebut. Ini bagus banget loh. Kalau aku bilang, berapa? Kenapa seperti itu? Karena semesta sepertinya tuh udah bosen ya. Melihat kamu berdoa, oh ini kamu harus nunggu giliran. Dan ini adalah giliran kamu. Ya, kita akan lihat di sini untuk pesan semestanya. Ingat, keserakahan, apapun itu, ya. Misal nih, kamu menginginkan sesuatu yang melampaui. Nggak masalah sih, tapi kalau kamu pengen ini, pengen itu, ya, serakah itu bisa membuat kamu jumawa. Akhirnya apa? Kamu akan nggak dapat apa-apa. Gitu ya. Jadi keserakahan itu dapat menghampiri setiap saat. Apakah kamu di sini nanti akan ada kamu mau lagi, serakah, sampai kamu lupa waktu, kamu lupa kehidupan sosial kamu, ada potensinya, hati-hati ya. Dan yang kedua, masih banyak sekali kejutan-kejutan dari semesta yang mungkin belum terungkap sekarang ini. Karena pada waktunya ya, kamu akan tahu satu persatu. Misalnya nih, kamu udah hilang feeling sama seseorang. Oh, kenapa ya kemarin aku tuh masih mengemis dia. Energi aku tuh masih berputar-putar di dia. Sekarang ketika melepaskan semuanya menjadi lebih ringan. Ya berarti intinya dulu kamu nggak tahu bahwa kamu harus melepaskan sesuatu. Hidup melekat itu nggak enak. Hidup itu enakan free as a bird. Jadi kalau punya pacar pun, ya dia sama kita ya nikmati waktunya. Tapi kita nggak boleh melekat-melekat banget. Karena yang datang pasti bisa pergi. Entah itu perginya secara fisik, benar-benar pergi ke bawah tanah, atau mereka meninggalkan kita, udah. Nggak ada yang kita bisa tahan. Sekalipun anak kita ya, hanya dititip. Oke, semua tuh titipan. Di sini yang penting adalah, jangan berpikiran memilih sesuatu yang bodoh dalam hidupmu lagi. Karena semesta sudah mengangkat, meringankan bahumu. Semua pilihan mengandung akibat. Beranilah hadapi kenyataan. Siapa yang menabur, itu yang menuai. Ya. Jadi, misalnya kebahagiaan ini datang, berarti memang ini adalah reward semesta atas apa yang kau lakukan, apa yang kau kerjakan. Berarti kau kerjakan lurus, maka rewardnya, hadiahnya juga bagus. Seperti itu teman-teman. Ingat ya, kita tuh harus setiap tahun punya misi.
Kamu dalam tahun ini, misalnya ya, tahun ini sudah selesai, mau ke tahun depan itu misinya apa gitu. Apa misinya? Gitu. Selesaikan. Habis itu nanti setelah tahun depannya lagi, 2 tahun lagi, kamu harus punya misi kamu apa. Kamu harus berpikir cepat, teman-teman. Kalau nggak, kamu akan ketinggalan. Oke? Okay? Aku tidak akan menyebutkan inisial-inisial dari orang lain, tapi mungkin ini adalah pesan untuk kamu. Beruntung yang namanya atau inisialnya ada di sini, berarti ini adalah pesan untuk dirimu. Ya, ini adalah pesan untuk dirimu. Gitu. Ini adalah pesan untuk dirimu. Kita lihat sama-sama. Oke. Okay. Buat yang tidak beruntung namanya, I'm sorry. Saya ada sisain 2 huruf yang tidak keluar. Ya, tapi kalau misalnya yang 2 huruf itu tidak keluar, ada huruf K sama huruf G, ya. Untuk K dan J, di sini kamu manifestasi aja. Ya, berarti hidup kamu udah baik. Seperti itu. Oke, terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk malam ini. Semoga kamu suka dengan bacaannya. See you when I see you. I love you. Bye-bye.